Waktu gue nikah pun dulu sebenarnya pengennya di KUA aja. Tapi ternyata pernikahan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan idealisme kedua orang tua masing-masing. Media sosial tengah diramaikan dengan kisah pasangan nikah di KUA. Kisah yang dibagikan pemilik akun Twitter @odongpjjj itu mencuri perhatian warganet lantaran gratis dan anti ribet. Dalam ceritanya, pemilik akun mengatakan ia dan pasangannya memutuskan untuk nikah di KUA atau kantor urusan agama karena dinilai lebih murah dan anti ribet. Kisah tersebut bermula dari sang pemilik akun Twitter @odongpjjj pada Sabtu 28 Januari 2023 mengunggah momen saat dirinya dan pasangan menikah di KUA. Please normalize pernikahan seperti ini, please. Jujur aja ini mah pasti di sebagian besar kaum milenial sebenarnya pengennya nikahnya kecil-kecilan aja, or intimate wedding, atau di KUA aja. Tapi tidak semudah itu Ferguson, ucap keluarga besar. Waktu gue nikah pun dulu sebenarnya pengennya di KUA aja. Tapi ternyata pernikahan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan idealisme kedua orang tua masing-masing. Harus undang inilah, harus undang itulah, ini semuanya. Lah kalau di KUA doang gimana? Kan nanti jadi omongan tetangga, dikiranya Hamidun di luar nikah gitu loh, San. Tapi kan sebenarnya itu kan omongan orang belaka ya. Tapi kan ya seperti itulah, tidak bisa. Padahal sebenarnya kan uangnya enak, bisa dipakai buat DP rumah, bisa buat pakai liburan. Yang paling sedih adalah ketika kita sudah menikah, yang harus kita lakukan apa? Membayar cicilan hutang pernikahan. Ada yang senasib? Ya gitulah, tapi kan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. And by the way, congratulations for your wedding. Semoga nanti di masa yang akan datang, orang-orang menormalisasikan pernikahan seperti ini. Kayaknya lebih damai gitu ya, Pak. Jadi kemarin tuh di Twitter ada orang dijulitin sama lumayan banyak orang gitu di Twitter. Cuma karena dia nikah di KUA nggak pakai resepsi. Maksud gue, ya apa salahnya gitu nikah di KUA nggak pakai resepsi? Nggak ribet, sat, udah sah. Terus dibilang si cowoknya nggak effort gitu, nggak ngehargain ceweknya. Ya urusannya sama lo gitu. Maksud gue, dua orang yang nikah di KUA ini kan secara sadar. Jadi itu kemauan mereka, nggak ada paksaan, dua-duanya happy. Kenapa jadi lu yang ribet gitu? Maksud gue, nggak semua hal itu harus sesuai dengan standar lu gitu. Ketika orang nikah tuh harus resepsi di gedung mewah gitu, enggak. Ya pertama nggak semua orang juga punya budget yang gede gitu ya untuk resepsi itu di gedung yang besar dan mengundang banyak orang gitu buat acaranya. Kedua, ya bisa jadi juga orang ini punya uang sebetulnya, tapi dia nggak mau repot, nggak mau ribet, pengennya cepet, dan ya udah gitu, nggak perlu diributin. Ya kalau gue sih sebetulnya ya respect aja gitu kalau misalkan ternyata orang ini punya uang sebetulnya, tapi uangnya dialokasikan untuk beli rumah atau kebutuhan dia di masa depan itu setelah nikah, daripada orang-orang yang mengedepankan gengsi gitu ya, yang nikah ratusan juta gitu di gedung yang besar gitu, resepsi sampai bela-belain minjem duit sana sini gitu. Ya mewah memang iya pas acara, tapi abis nikah bingung, harus bayar utang, harus ini sampai kebutuhan sehari-hari aja susah gitu. Jadi buat kalian gitu yang ngeributin atau bahkan ngejulitin atau ngatur-ngatur pilihan orang lain tuh stop. Lu bukan pusat alam semesta yang semua hal itu harus sesuai dengan standar lu. Kalau orang nikah di KUA ya udah biarin. Orang mau nikah di gang, mau nikah resepsi juga kecil-kecilan, ngundang keluarga aja, ya udah. Orang mau nikah besar-besaran 7 hari 7 malam, ya udah, itu pilihan orang. Lu nggak berhak ngatur. Lu kalau nggak suka ya udah, lu ribut-ribut sendiri. Tapi jangan sampai maksa orang buat ngikutin aturan lu gitu yang sesuai dengan standar lu. Itu bukan urusan lu. Nggak usah ngatur-ngatur pilihan orang. Mana yang ngatur belum nikah lu. Halo, oke. Tiba-tiba pengen bikin video, kalau udah lama banget nggak bikin video tentang gue ngomong sendiri ya. Oke, so today, karena hari ini, malam ini, tiba-tiba aku melihat satu post Instagram dari opini.id tentang seorang cowok yang dia nge-tweet di Twitternya dia tuh, dia bilang dia nikah di KUA dan it is happy. Terus dengan bonus foto di backgroundnya pohon pisang. Mas,
yang pertama gue salut sama lo karena itu adalah salah satu impian gue juga. Salah satu impian gue untuk nikah di KUA dengan seseorang yang gue sayang dan dengan seseorang yang gue pilih sebagai teman hidup untuk menemani gue sampai akhir hayat. Wis asik gila. Oke, lanjut. Jadi masnya itu gue salut sih, karena nggak tahu kenapa ketika ada orang yang tahu kalau misalnya cuman nikah di KUA tuh adalah hal yang kayak aneh yang pertama, dan kayak nggak punya modal, ya nggak? Karena jujur ketika gue ngomong juga ke orang tua, mereka sedikit shock, nggak shock kayak kaget, wah ini beneran nih anak nih pengennya nikahnya di KUA doang gitu kan. Tapi awal-awalnya aku cuman bilang kayak aku cuman pengen nikah, hanya akad nikah aja, nggak akan ada resepsi, nggak akan ada pesta ini itu tuh nggak akan ada. Aku cuman pengen akad doang di rumah udah selesai gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika gue mikir-mikir lagi, terus berpikir lagi, ketika gue ngeliat kayak ada salah satu dimana kayak gue bimbang gitu kan, kayak apa gue harus resepsi aja ya gitu kan. Dulu kakak juga resepsi juga gitu, pikirannya gitu kan. Terus juga saudara-saudara pada nikah juga pada ngadain resepsi juga gitu kan. Terus juga teman-teman teman-teman papa, terus teman-temanku juga pasti pada pengen datang kayak gitu kan. Terus juga nanti teman-temannya suamiku juga, calon suamiku juga pasti bakalan datang juga gitu. Tapi ketika kakak gue nikah, itu berubah segalanya. Itu titik balik dimana gue kayak yakin banget kalau misalnya gue nikah harus di KUA doang, udah gitu. Kakak nikah bulan Januari tanggal 2017 kalau nggak salah. Waktu itu hektik sumpah. Itu acara nikahan gila, itu sana sini masak apa segala macam, persiapan ini itu wah pokoknya rame banget. Sampai tadi begini, sampai gue pun kayak yang gila ya, persiapan nikah gini banget, nah, banyak banget yang harus disiapin gitu. Dan setelah acara nikah pun tamu masih pada datang tuh, tamu datang tiap hari ke rumah sampai malam selama 7 hari. Dan itu inget banget, mama sama papa tuh sampai serak, suaranya abis dan capek. Kayaknya kakak sama kakak ipar tuh kayaknya juga ikut juga, tapi lupa aku. Tapi mereka kayaknya balik deh, soalnya harus balik sekolah, balik ngurusin apa sih, lupa gua. Ujian, buat ujian kedokteran. Mereka balik, jadi kayaknya cuma papa sama mama doang di rumah. Dan dulu kan gua masih kuliah, jadi kayak di rumah ngelihat keadaan kayak dan ini wah juga ya, maksudnya ini nggak habis tamunya. Dah oke, fine. Dan akhirnya gue nggak berpikiran ini kayaknya gue nggak bisa kayak gini, karena gue nggak tahu nikahnya kapan. Dan ketika mungkin nanti gue nikah di umur gue yang udah matang banget, dan gue pasti kan izin gitu kan, cuti. Terus tiba-tiba cuti gue yang tadinya bulan madu tiba-tiba harus di rumah karena banyak tamu, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi termuncullah ide gue kayak pernikahan di KUA itu juga bisa sakral, dan itu malah lebih simpel dan gak usah banyak naninu gitu. Dan ketika ngeliat masnya nge-tweet kayak gini, gue kayak gak ragu lagi, berarti memang sebuah keinginan yang sederhana tuh bisa membuat bahagia juga gitu. Iya sih, harusnya seperti itu gitu. Jadi ya aku sangat ingin seperti itu juga gitu. Wah, stop deh.
Terus pas ngomong lebih kan sering karena orang tua juga nge-pressure-nya lumayan ya gitu kan. Kalau soal pernikahan tuh pasti orang tua pas kadang pressure-nya juga lumayan. Ketika ngobrol sama orang tua setuju, ngedukung banget malah. Udahlah kayak ketemu kayak udahlah akad aja uang yang buat harusnya buat resepsi tuh buat kalian aja gitu sampai dinasihatin kayak gitu. Terus gue memikirkan kayak iya juga ya, uang yang harusnya untuk resepsi ya udah buat kita aja gitu, itu tuh bisa buat modal usaha juga, atau enggak buat tabungan kita, atau enggak kalau misalnya kita memang belum punya rumah kita bisa beli rumah gitu kan ya, walaupun masih mungkin nggak banyak tapi setidaknya kita punya tambahan untuk beli rumah mungkin, atau enggak mungkin itu uang itu bisa buat pakai yang lain gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan kehidupan kita setelah pernikahan tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kayak yang ya udah gitu kita curahkan aja di situ. Bukan curahkan sih, kayak kita pasang ancang-ancang dulu lah gitu. Dan akhirnya ketika ngobrol seperti itu gue merasa oh gue udah didukung nih sama keluarga. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, lah kalau misalnya cowoknya nggak mau gimana sama konsep itu? Ya udah nggak usah nikah sama gue gitu. Gue bilang seperti itu dengan pede, nggak usah nikah sama gue ya emang gitu. Berarti untuk acara pernikahan aja dia udah nggak sepemikiran sama gue. Maksudnya bukan sepemikiran sih, kayak enggak nggak sevisi misi ya, nggak sepemikiran ya, sama aja sih kak sepemikiran sama gue ya buat apa gitu. Ya udah nggak usah nikah aja sama gue gitu. Terus ada juga yang bilang ya berarti kalau misalnya pernikahan udah sudah sederhana itu berarti kamu minta maharnya gede dong. Enggak, mahar itu sesuai kemampuan yang cowok itu. Cowok bisanya berapa ya udah, ya itu kan kemampuannya dia ya enggak. Karena kalau nggak salah, kalau nggak salah itu yang cewek juga bisa nentuin, tapi diskusi dulu sama papahnya atau bapaknya. Itu harus diskusi dulu maharnya mau berapa gitu. Tapi sebaik-baiknya umat manusia ya tidak boleh memberatkan mahar, nggak boleh kayak memberatkan seseorang udah punya niat baik, udah punya niat untuk beribadah tujuannya gitu kan. Masa ya sih mau diberat-beratin gitu ya, maksudnya kira-kira aja lah ya gitu, semampunya kalian, semampunya yang cowok nih untuk ngasih maharnya berapa gitu. Ya enggak, ya jangan 1.000, 2.000, 3.000 ya jangan. Ya jangan pakai minyak, pakai pokoknya jangan. Maksudnya semampunya kalian dan itu tuh pantas gitu. Tapi kan pantasnya orang itu kan beda-beda ya kan. Mungkin hanya sekedar apa udah pantas kayak gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi harus obrolan baik-baik. Oke. Terus juga ada yang bilang lah, terus kalau misalnya dari orang tuanya nggak setuju gimana, pengennya ada resepsi ini apa segala macam, ya silakan, aku akan memperbolehkan itu, silakan. Tapi dengan catatan biaya pengeluaran semuanya itu kan kadang nggak tahu sih kalau konsep nikahan tuh harus kayak bagi dua, cowoknya yang lebih banyak, ceweknya juga ikut bantu apa gimana, nggak tahu sih gitu kan ya. Tapi kalau misalnya memang dari pihak cowoknya mau seperti itu dan diadakan di tempatnya cowoknya, itu silakan. Tapi biaya semuanya aku nggak mau, maksudnya untuk bantu tuh aku nggak akan bantu